Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, segala pujian, kemuliaan, hormat kami hanya bagimu. Engkau yang ditinggikan, engkau yang diagungkan, dan engkau yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengar isi hatimu, urapi setiap kami, beri roh pengertian, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing, sebenarnya agak melanjutkan dari sharingnya Freddy waktu minggu lalu. Ya, karena waktu minggu lalu itu hari Selasa yang lalu Freddy itu sharing tentang Nikodemus, ya saudara ya. Dan waktu itu saya ngiringin di sini dan saya itu penasaran ya tentang akhir hidup Nikodemus itu jadinya seperti apa. Karena di dalam Alkitab itu perjalanan hidup Nikodemus itu hanya diceritakan sampai dengan segitu aja, sampai setelah Yesus meninggal. Ya. Dan saya jadi penasaran. Nah, jadi hari ini saya mau membahas sedikit tentang hidupnya Nikodemus supaya saudara mengerti betapa dia itu from step by step tapi dia itu naik terus di dalam pengikutannya akan Tuhan. Ya. Sebelumnya saya akan baca satu ayat. Dan ayat ini sangat mewakili akan hidupnya Nikodemus. Ya, Amsal 3 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan apa? Jalanmu. Nikodemus itu adalah orang yang mengakui Yesus dalam hidupnya. Padahal background dia adalah seseorang Sanhedrin. Saudara, saya mau terangkan sedikit tentang Sanhedrin ya. Jadi kalau Sanhedrin itu tingkatannya itu sebenarnya lebih di atasnya dari sekedar orang Farisi dan Saduki. Karena apa? Kalau orang Farisi dan Saduki, dia itu adalah orang-orang yang berkutat hanya dalam bidang agama. Ya, mereka adalah ahli hukum Taurat, mereka adalah ahli di dalam lingkungan bait Allah. Nah, itu Farisi dan Saduki. Tapi Nikodemus ini bukan hanya sekedar Farisi dan Saduki, tapi dia itu adalah anggota Dewan Sanhedrin. Apa Sanhedrin itu? Sanhedrin itu adalah mahkamah agungnya orang Yahudi. Di mana anggotanya terdiri dari orang-orang Farisi dan Saduki juga, ya. Tapi mereka itu kedudukannya itu lebih tinggi karena mereka punya kuasa dan power tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga dalam hal politik dan kehidupan sivil, kehidupan masyarakat. Ya. Jadi yang namanya Nikodemus itu bukan orang sembarangan. Dia Dewan Sanhedrin, orang yang dihormati, dan yang namanya Sanhedrin udah pasti kaya raya. Orang bangsawan terhormat. Dia nggak hanya pintar agama, tapi dia juga pintar berpolitik. Ya, ngerti ya saudara? Jadi, kenapa waktu itu Nikodemus itu harus malam-malam ketemu Yesus pertama kali? Ya, kita next slide. Next slide. Nah, dia langkah pertama dia di dalam pengikutan dia akan Yesus. Dia bertemu Yesus malam-malam. Mohon dimengerti karena apa? Dia pertaruhkan kedudukannya. Betul? Waktu itu semua orang yang ada di atas, para bangsawan, para raja, para teman-temannya dia, Saduki dan Farisi yang lain, tidak ada yang ngepro Yesus. Tapi ada satu panggilan khusus untuk seorang Nikodemus. Sampai dia berkata, aku harus ketemu sama Yesus. Aku mau tahu kebenarannya. Karena dalam hatiku aku kayaknya tahu dia itu benar. Tapi kenapa dia datang malam-malam? Karena dipertaruhkannya apa saudara? Bukan harta doang. Kedudukan dia yang sangat tinggi itu dipertaruhkan. Ya. Jadi harap maklum. Kalau waktu pertama kali langkah pertamanya malu-malu. Ya. Karena takut ketahuan. Kalau begitu ketahuan dia datang kepada Yesus, wah itu bisa dia ngerasa semua dunianya hancur, reputasinya hancur. Tapi bagaimanapun juga dia pertaruhkan reputasi itu dan dia tetap datang kepada Yesus. Dan
saat Yesus bertemu sama Nikodemus pertama kali, lahirlah istilah lahir baru. Ya, makanya orang Kristen ngomong kamu kalau mau percaya Yesus harus lahir baru. Itu perkataan Yesus yang pertama kepada Nikodemus. Itu istilah lahir baru itu dimunculkan saat Yesus berbicara kepada Nikodemus. Seperti yang Freddy katakan, kalau gelasnya udah penuh gak bisa diisi lagi. Kalau engkau gak lahir baru, otakmu semua isinya dihapus. Murni seperti bayi lagi. Kamu gak bisa ikut aku, kata Tuhan Yesus. Otakmu udah terlalu penuh sama teori-teori hukum Taurat. Lahir baru. Nikodemus belum ngerti waktu itu. Maksudnya gimana ya Tuhan, kan saya udah segede ini masa masuk lagi ke dalam kandungan ibu saya. Bukan itu. Ya, mungkin Tuhan Yesus akhirnya terangkan. Sampai dia akhirnya ngerti, oke. Berarti aku gak bisa pegang dua-duanya. Aku pegang hukum Taurat dan semua kebenaran yang aku selama ini yakini. Lalu aku mau ikut Yesus, berarti gak bisa. Harus kosong dulu. Harus kosong dulu. Baru terima yang dari Yesus. Jadi dia waktu itu diskusi sama Yesus malam-malam. Dan dia ngerti, oh aku itu harus dilahirkan kembali. Aku harus murni, nol di hadapan Yesus. Baru aku bisa jadi pengikutnya. Oke, itu pertemuan pertama. Tapi ternyata dia ini gak cuma sekedar ikut-ikutan orang. Di saat murid-muridnya Yesus meninggalkan Yesus, dia jadi satu-satunya orang yang stand up for Jesus. Berdiri untuk Tuhan. Kita baca dari Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, ini waktu dia berdiri di hadapan Sanhedrin, ya, untuk menghakimi Yesus sebelum Yesus disalib. Dia berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Langkah kedua ini sangat ekstrim menurut saya. Karena ternyata Nikodemus mengambil langkah yang jelas. Dia berdiri di tengah teman-teman sejawatnya. Dan dia berkata, jangan kamu hakimi orang ini. Jangan kamu jatuhkan hukuman sebelum kamu tahu kebenarannya. Lalu teman-temannya pada ngomong, kebenarannya udah nyata. Di dalam hukum Taurat kita dikatakan tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Mesias itu datangnya dari Bethlehem, Efraim. Mereka masalahnya kagak tahu Yesus lahirnya itu di Bethlehem. Ya kan? Zaman dulu mungkin orang belum tahu, gak ada status lahir di mana dan sebagainya. Mereka taunya Yesus orang Galilea. Sedangkan di Alkitab mereka, di Taurat mereka dikatakan nanti Mesias datangnya dari Efraim atau Bethlehem. Lalu mereka berkata, mereka pakai ayat itu untuk menyalibkan Yesus. Nikodemus udah berkata, selidiki dulu. Jangan cepat-cepat nuduh. Selidiki dari mana dia berasal, selidiki salahnya apa. Tapi teman-temannya suara terbanyak tetap memutuskan salibkan Yesus. Tapi Nikodemus menunjukkan satu sikap yang jelas. Dia tidak duduk di pojokan. Dia tidak kabur seperti yang lain. Muridnya yang bersama Yesus setiap hari kabur, bubar semua. Tapi hari itu Nikodemus berkata, aku berdiri membela orang ini. Ya. Itu artinya, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dan itu yang dilakukan Nikodemus. Ya. Tapi langkah yang ketiga, ini lebih ekstrim. Kita baca dari Yohanes 19 ayat 39. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, juga Nikodemus datang ke situ. Kemana? Ke kuburannya Tuhan Yesus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Selalu diulang. Pertemuan pertama Nikodemus sama Yesus selalu diulang. Itu langkah awal dia. Tapi kali ini apa? Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Saya tadi di belakang hitung-hitungan sama Amos.
Saya pengen tahu 50 kati itu berapa harganya. Coba ditampilkan Mos, perhitungan matematika kita tadi. 50 kati, udah bisa ditampilkan. 50 kati itu kalau kita convert ke zaman sekarang, itu sama dengan 30 kilogram. Ya, 30 kilogram minyak mur, satu kati itu harganya 300 dinar. Nah, ya kan? Itu karena kita bisa tahu satu kati itu adalah minyak yang dikasih Maria ke Yesus. Satu kati. Ya, harganya 300 dinar. Berarti kalau misalnya satu kati 30 kilo, berarti 30 kilo dikali 300 dinar. Jadi berapa banyak yang dibawa si Nikodemus ke kuburan Yesus hanya untuk meminyaki mayat Yesus? 9.000 dinar. Kalau di-convert lagi ke zaman sekarang rupiah, 1 dinar upah sehari. Kalau upah harian kita sekarang 200.000, berarti 9.000 dinar dikali 200.000, 1,8 miliar. Itu minyak yang dibawa sama Nikodemus untuk meminyaki Yesus. Ya. Maria persiapan sebelum kematian Yesus, dia kasih 1 kati. Tapi Nikodemus bawa 50 kati. Dan menurut orang zaman dulu 1,8 miliar ini sebenarnya nilai wangi-wangian yang dipakai untuk raja. Ya. Rakyat biasa tidak pernah menerima penghargaan ini. Orang jelata tidak pernah menerima. Bahkan nabi pun kalau meninggal tidak pernah menerima penghargaan seperti ini. Tapi 50 kati minyak mur dan gaharu hanya diperuntukkan untuk raja. Dan seorang Nikodemus yang tadinya mengikuti Yesus dari jauh, yang tadinya takut-takut, dia melangkah langkah demi selangkah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Dan di saat terakhir dia menyatakan imannya yang paling puncak. Dia berkata, semua murid Yesus ninggalin Yesus, tapi aku datang ke kuburnya bawa 50 kati mur. 1,8 miliar saudara. Kalau menurut perhitungan ini uang 50 kati minyak mur itu bisa untuk beli tanah hektaran zaman dulu. Lah ya zaman sekarang juga 1,8 M dapat tanah gak sih saudara? Dapatlah, rumah juga dapat 1,8, masih relevan. Yang dia bawa itu banyak penghargaan dia kepada Yesus. Dia berkata, orang ini adalah raja. Orang ini bukan orang sembarangan. Dia bukan nabi. Dia bukan Farisi dan Saduki. Di atas semua itu dia adalah raja. Saya beri penghormatan yang tertinggi. Saya akui dia sebagai raja dalam hidup saya. Setelah kejadian dia membawa 50 kati ini ke kubur Yesus dan meminyaki mayat Yesus. Dia dipecat dari Sanhedrin. Dia sama Yusuf Arimatea dipecat. Kenapa? Yusuf Arimatea juga menyatakan iman. Saat yang lain gak berani nurunin mayat Yesus. Saat semua orang berkata dia terkutuk. Dia menanggung kutuk. Orang yang disalib itu orang yang dikutuk. Tapi Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus. Saat murid yang lain pergi menjauh. Saat murid yang lain bersembunyi. 2 orang ini loh. Nikodemus dan Yusuf Arimatea datang mendekat. Dan berkata, aku mau mayat Yesus. Mau tak taruh di kuburanku yang belum aku tempatin. Mungkin Yusuf Arimatea juga orang Sanhedrin, orang terpandang, orang kaya. Tapi dia make a statement. Ya. Kalau bahasa anak sekarang itu, kamu harus make a statement dong. Tahu berdiri di perahu yang mana. Jangan goyak-gayik di mana-mana. Make a statement. Apa yang kamu pilih? Dan hari itu 2 orang ini yang terpandang di antara para Farisi dan Saduki dan di dalam masyarakat. Mereka berkata, kita pilih Yesus.
Aku mengaku Yesus Rajaku dan Juru Selamatku. Dan hari itu Yusuf Arimatea berkata, pakai kuburanku yang belum pernah ditempatin. Ini mungkin kuburan masa depan dia. Tanah pusaka dia yang dia persiapkan untuk keluarganya. Tapi dia katakan, aku mau kasih yang terbaik buat Yesus. Dan hari itu, karena statement dari dua orang ini, mereka dipecat dari Sanhedrin. Dan mereka akhirnya menjadi bapak gereja mula-mula. Ya, saudara, kalau di dalam Katolik itu kan adalah gereja mula-mula ya saudara ya. Mereka tuh daftar nama-nama pendiri gereja. Dan Nikodemus serta Yusuf Arimatea itu masuk dalam daftar orang kudus mereka. Mereka itu bapak mula-mula yang mendirikan gereja. Saya bayangkan Petrus itu kan ditunjuk Yesus untuk menjadi bapak gereja. Ya, dia berkata, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Pintu kegerakan gereja itu diberikan kepada Petrus memang. Tapi Petrus itu nelayan saudara. Ya kan? Petrus itu backgroundnya nelayan. Jadi saya percaya bersama dengan Nikodemus dan Yusuf Arimatea, mereka berdua ini mendukung Petrus untuk membuat suatu badan resmi gereja. Dan akhirnya sekarang menjadi gereja-gereja yang modern. Jadi saya tahu dua orang ini akhirnya mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya dengan luar biasa. Jadi saya berkata, Tuhan memang benar ya Tuhan. Ngikut Yesus itu perlu pengakuan dari pihak kita. Ya. Kita harus dalam hidup ini make a statement. Kita tuh mau ikut apa? Jangan ikut-ikutan dunia. Lalu nanti kalau misalnya ikut Tuhan ada acara Bahtera. Accelerated Harvest ikut Bahtera. Karena seru nih kayaknya nih. Tapi nanti kalau misalnya udah ada yang kayaknya dunia tawarkan menarik, pindah lagi. Nah itu orang yang terombang-ambing hidupnya itu gak akan karu-karuan. Ya. Tapi Tuhan berkata, akui aku dalam segala lakumu, aku akan meluruskan jalanmu. Artinya Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Dan Tuhan akan berikan karya-karyanya, open doors untuk hidup kita terus menerus. Nah, tapi saya juga belajar tentang sesuatu dari Amsal 3 ayat 6 ini. Kita baca dari versi NIV. Ya. NIV. Kalau yang ini ya Proverbs 3 ya, Amsal 3 ayat 6. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Make your path straight. Sorry, saya akan baca lagi. Sebenarnya bukan acknowledge him. In all your ways submit to him. Ya, NIV ya. Di dalam NIV dikatakan, di dalam segala jalanmu submit to him. Submit kepada Tuhan. Dan dia akan membuat jalanmu lurus. Ya, ini di dalam terjemahan NIV. Submit. Artinya mengakui Tuhan itu submit. Ya. Saya merenungkan ayat ini dan berkata, Tuhan, jadi kalau mengakui itu adalah submit. Submit itu apa? Ya. Submit itu adalah seperti saudara lagi ngasih proposal. Ya. Saya itu punya perusahaan interior yang selalu memberi proposal kepada calon klien saya. Ya. Kalau ada suatu bangunan atau ada suatu ruangan yang mau didesain, ya, saya akan menghitung semua anggarannya. Lalu saya akan tulis dalam sebuah quotation, lalu quotation ini saya submit kepada klien saya. Demikian juga kalau di perusahaan ada anak buah yang berkata saya pengen buat sesuatu untuk perusahaan ini, saya pengen buat suatu proyek ya yang bagus untuk perusahaan ini, yang saya pikir bagus. Dia akan bikin proposal dan dia akan submit kepada bosnya. Itu artinya submit itu menyerahkan rencana. Nah, jadi kalau di dalam ayat ini dikatakan di dalam segala jalanmu submit kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Mulai hari ini milikilah hati yang seperti ini. Di dalam semua jalan kita jangan karep sendiri. Jangan jalan menurut keinginan dan kepandaian dan
kebenaran kita sendiri. Tapi belajar punya hati yang dalam seluruh jalan kita ini submit kepada Tuhan. Artinya kasih proposal kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan nanti yang akan menentukan ini baik apa tidak untuk kita. Ya. Ini sikap hati yang seperti ini Tuhan berkata, kalau kamu punya sikap hati yang submit sama aku, artinya di dalam segala perkara, dalam segala jalan-jalanmu, engkau kasih proposal dulu ke Tuhan. Tuhan yang akan meluruskan jalan bagimu. Tuhan yang akan nunjukin yes or no atau nanti. Dan itu yang membuat hidup kita ini akan baik-baik saja. Contoh dari orang yang submit kepada Tuhan ini adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita baca yuk. Contohnya orang yang submit ini seperti ini. Daniel 3 ayat 17. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari dapur perapian ya ini ya. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini namanya sikap hati yang submit, saudara. Waktu mereka disuruh nyembah akan dewa, mereka itu statusnya pegawai raja. Jadi mau gak mau dia harus taat. Kalau gak taat, mereka udah tahu persis hukumannya dapur api. Ya. Dan mereka itu waktu mau masuk ke dapur api, Tuhan gak ngomong ke mereka, masuk aja nanti sampai dalam kamu gak akan mati, enggak loh. Mereka itu tidak tahu nasibnya bakal kayak apa. Ya, tidak ada pencerahan dari pihak Tuhan bahwa nanti kamu masuk aja nanti di dalam gak kerasa panas loh. Enggak, mereka tahu itu dapur apinya panas. Bahkan katanya mereka ngelihat dengan mata mereka sendiri orang yang disuruh raja untuk ngasih bahan bakar lebih ke dapur api itu, apinya nyambar sampai orang-orang yang disuruh gedein api mati saudara. Berarti panasnya kayak apa? Jadi mereka ngomong kepada raja, Raja Tuhan mah sanggup. Kalau saya nih lagi ngajuin proposal, Tuhan saya mau masuk dapur api nih Tuhan. Tuhan mah sanggup ngelepasin. Tapi kalau Tuhan gak mau ngelepasin pun, gak akan meluputkan kami sekalipun, kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu submit namanya. Tidak ngomong ke Tuhan, Tuhan saya udah berdiri loh untuk engkau. Selamatkan aku untuk menjadi kemuliaan namamu, enggak. Dia kasih submission, proposal kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau approve apa enggak. Pokoknya dari pihak saya berdiri di pihak yang benar. Urusan hasilnya kayak apa, itu terserah Tuhan. Itu luar biasa saudara, itu iman yang luar biasa. Dan kita hari-hari ini harus hidup di dalam iman yang seperti ini. Kita enggak nuntut Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi, itu hak Tuhan. Submit. Karena proposal itu bisa ditolak, bisa disetujui, bisa dipending. Ya kan? Kalau proposal kan gitu saudara. Saya kalau ngajuin proposal ke klien, kadang kalau kliennya murah hati, yes oke, langsung jalan. Waduh itu paling seneng gitu ya. Tapi ada juga klien yang nawar, jangan segini sih, kurangin lagi sih, mau nego ya. Ada juga yang pending, bentar ya duitnya belum cukup saya. Ya gitu, itu kalau proposal dunia. Tapi kalau Tuhan menyetujui proposal atau itu bukan karena kurang duit Tuhan. Tapi karena dia lihat yang baik buat kita yang apa. Ya kan, kalau proposalnya anak ini tak jawab sekarang, belum waktunya Tuhan ngomong pending. Kalau proposal yang kita ajukan ini baik, pasti Tuhan approve. Kalau proposal yang kita ajukan ini tidak baik untuk kita, membuat kita malah jatuh. Tuhan pasti ngomong, no. Aku lebih sayang jiwamu, keselamatanmu. Daripada kamu tak berkatin ini itu tapi kamu jatuh. You never know apa jawaban Tuhan atas proposal kita. Tapi yang penting kita submit hidup kita ini. Dalam segala jalanmu, submit kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan yang akan meluruskan akan setiap langkah kita. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Nikodemus. Walaupun sepertinya langkah dia enggak cepat dan terburu-buru seperti orang lain.
Tapi dia mendekat dengan mantap, satu langkah, satu langkah, satu langkah sampai ke hati Yesus. Kita harus punya hati yang seperti itu. Kita harus punya langkah yang seperti Nikodemus. Bayar harga yang mahal untuk menguburkan Yesus karena dia mau bikin statement. Hidupku ini sudah bukan Sanhedrinan lagi. Aku mau bikin statement bahwa aku ikut Yesus. Mungkin dia ngerasa waktu Yesus hidup, aku nggak ubyung-ubyung sama orang banyak untuk dengerin Yesus. Aku dengernya mungkin dari jauh. Aku nggak bikin statement yang cukup waktu Yesus masih hidup. Tapi belum terlambat. Sekarang aku mau bikin statement bahwa aku mengasihi Yesus. Dan aku mengaku dia adalah rajaku. Dengan membawa 50 kati minyak mahal. Kita harus dalam hidup ini belajar seperti Nikodemus. Jangan malu mengaku Yesus dalam hidupmu. Mungkin suatu hari ada teman yang ngajakin ini itu, atau ada ajakan bisnis ini itu, atau ada ajakan apapun dalam hidup kita. Ingat ayat ini, in all your ways, dalam segala jalan kita. Jalan yang sepertinya sepele maupun keputusan yang penting. Submit kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjamin kita untuk menetapkan akan setiap langkah-langkah kita. Amin saudara. Tuhan memberkati. Saudara, submit itu mudah diucapkan, tapi bayarnya sangat mahal, ya, sangat mahal. Kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi, satu, itu harus melepaskan semua yang menjadi kesukaannya, masa depannya, semua dilepaskan. Dan benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, reputasinya, uangnya, masa depannya, cita-citanya, itu semua dipasrahkan dan diserahkan. Dan dilepaskan semua, ya. Itu tidak mudah. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan katakan ada roh penolong. Benar nggak? Ada roh penolong yang akan menolong saudara dan saya untuk bisa melakukan akan hal itu. Makanya kita tahu bahwa hanya karena anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hanya anugerah Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Sampai kita itu sama Tuhan tuh klek gitu loh, klik gitu. Nah kalau sudah klik begini, nanti kita akan bisa menyerahkan semua yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi ikatan dalam hidup kita, itu kepada Tuhan. Ya. Saya mau sedikit kesaksian kemarin waktu saya ada di taman. Waktu ada di taman, saya itu sebenarnya sudah mendapatkan suatu pernyataan Tuhan. Kamu tuh gak usah khawatir, nanti Tuhan itu akan menyelesaikan semua yang ada di dalam otak kamu gitu ya. Kan setiap orang tuh punya pergumulan saudara ya. Otak saya juga penuh gitu. Harus ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini, ngatur itu, ngatur keuangan, ngatur semua saudara. Penuh ini dalam pikiran saya. Lalu saya tuh dapat firman, kamu udah gak usah khawatir lah gitu. Nanti Tuhan akan atur segala-galanya. Ya, kan udah dapat firman gitu kan. Tapi namanya manusia tuh kan masih ada kekhawatirannya tuh. Nanti gimana ya caranya ya gitu. Saya masih mikir, nanti gimana ya caranya ya gitu. Masih ngomong gitu jiwa saya. Gimana sih caranya? Karena belum kelihatan segala sesuatu. Tapi ternyata dalam perjalannya waktu, Tuhan tuh nyatakan segala sesuatu sampai misalnya orang tuh, nah dikasih jalan,
nah dikasih jalan, nah dikasih jalan, nah dikasih jalan. Sampai semuanya itu teratur dengan rapi. Saya kemarin waktu di taman, saya tuh minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan ngomong gini, nah selesaikan semuanya. Saya jadi nangis sama Tuhan, saya bilang, ya Tuhan, lepaskan aku dari suka komplain sama Engkau. Oh kamu bukan komplain, kata Tuhan. Jadi gimana? Yang saya kadang-kadang masih caranya gimana? Cara gimana itu kan seolah-olah saya tuh nggak percaya. Saya bilang, saya pengen percaya, saya pengen nggak khawatir, saya pengen benar-benar yang dinamakan submit tuh, menyerahkan semua. Ya sudah, nggak usah dipikirin gitu. Itu kok saya nggak bisa. Saya minta dicabut semuanya gitu. Sambil saya tuh benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak mau yang begitu, nggak mau. Aku tuh mau percaya penuh, pol-polan sama Engkau. Ini kok masih begini. Lalu Tuhan katakan, ada roh penolong dalam hidupmu. Roh penolong itu akan membuat engkau itu bisa melepaskan semuanya. Jadi saudara tahu, yang bisa melepaskan kita dari semua tekanan, dari semua roh kekhawatiran, dari semua roh pikiran kita sendiri hanya satu. Apa? Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita sampai kita ini bisa submit sama Tuhan. Nah, begitu Roh Kudus itu berbicara, Roh Kudus itu menolong saudara, apa yang harus ada dalam hidup saudara dan saya? Yang ada dalam hidup saudara dan saya itu tunduk sama arahan Roh Kudus. Maka kita akan dapat yang dialami oleh Nikodemus ini, submit. Tidak takut, dilepaskan semua kedudukannya, dia membuang semuanya, memberikan yang terbaik buat Tuhan, semuanya. Itu tidak mudah. Hanya karena pertolongan Roh Kudus kita sanggup dan kita pasti bisa. Apalagi menghadapi akan masa depan ini. Minta terus pertolongan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya untuk mencapai apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sangat baik buat hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan melakukan perkara-perkara yang terbaik buat kami. Engkau akan memproteksi kami Tuhan. Engkau akan melakukan segala-galanya yang terbaik. Engkau akan merencanakan dengan pattern yang sudah Engkau rancangkan atas hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena kami seringkali di dalam menghadapi apapun, pikiran kami yang merajai dalam segala perkara. Mohon ampun untuk semuanya. Tuhan Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menang dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kalau kami mendengar akan banyak berita mau akan terjadi tsunami, kami berdoa saat ini. Biarlah lempengan-lempengan yang ada di lautan Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau yang mengendalikannya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang Engkau izinkan terjadi di daerah-daerah pantai pesisir,
Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan segala-galanya sehingga apapun yang terjadi akan secara minimal yang kami alami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini bahwa gempa bumi yang terjadi, yang akan terus dari lautan, akan masuk menuju ke daratan. Tuhan, kami tahu mau tidak mau semua harus terjadi. Tapi buatlah ya Bapa, bahwa lempengan-lempengan yang mulai bergerak dan sudah bergerak saat-saat ini dari lautan menuju kepada daratan, dari setiap pulau-pulau di Indonesia maupun dimanapun juga. Engkau yang akan membuat sedemikian rupa. Engkau sanggup memperlambat Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga pada waktu semua itu harus terjadi, kalau ada goncangan dan gerakan yang kuat, Tuhan Engkau yang membuat secara minimal semuanya. Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau luputkan mereka dari segala malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Bapak, saat ini kami datang, kami juga berdoa untuk peraturan-peraturan yang saat ini ada. Engkau tahu kemelut yang ada dalam negara kami ini ya Tuhan. Mau maju, mau mundur, mau tetap, Tuhan berikan hikmat dan marifat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan, untuk mengambil keputusan yang benar-benar berasal daripada-Mu. Tidak melakukan keputusan yang gegabah Tuhan, dan langsung dikeluarkan semua peraturan-peraturan. Tuhan, Kau tahu banyak peraturan yang saat ini sedang akan dikeluarkan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengatur sedemikian rupa supaya jangan terjadi gejolak di dalam negara kami ini. Kami juga berdoa beri keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, supaya jangan terjadi pemberontakan, roh ketidakpuasan, demo-demo di mana-mana. Tuhan, Kau yang akan terus memberikan dan meredam semuanya. Berikan kepada mereka roh pengertian bahwa apa yang mereka lakukan dengan segala-galanya kekuatan manusia itu akan mengakibatkan menghancurkan bangsa ini. Bapa, hanya Engkau yang bisa memberikan roh pengertian dan kesadaran. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk penginjilan Tuhan. Biarlah terus penginjilan dengan melalui media apapun juga, melalui radio maupun media, maupun YouTube, maupun TikTok, maupun apapun juga Tuhan. Engkau pakai sampai firman-Mu menuju lari sampai ke ujung bumi. Setiap orang yang memang ada dalam rencana-Mu untuk diselamatkan, mereka bisa mendengar akan kabar kesukaan ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan saat ini kami minta kepada-Mu kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang bagus yang daripada-Mu, sehingga kami dapat tetap kuat dan sehat. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, biarlah Engkau sendiri yang akan terus mengirimkan roh penolong ini Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Semua masalah, semua bebannya kami persembahkan kepada-Mu. Kami tahu kalau setiap tingkah laku perbuatan kami, cita-cita kami pasrahkan kepada-Mu. Engkau pasti buat jalan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak mau sekedar mendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang ajaib atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak pengurapan ini Tuhan adalah minyak yang tidak dijual, adalah minyak yang berasal dari produksi surgawi, yang turun dengan cara keajaiban dan sekarang ada di tangan kami. Biarlah minyak keajaiban ini, minyak supranatural ini, minyak kesembuhan, minyak segala-galanya berdampak luar biasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menguasai seluruh hidup kami, pikiran, jiwa, roh, hati kami. Terima kasih Tuhan. Menguasaikan mata kami juga, telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami serta hati kami ya Tuhan. Terus kuasai kami untuk kami tidak keluar dari jalan dan rel. Semua roh ketidakpercayaan, roh keraguan-raguan, roh ketidaktaatan, roh pemberontakan, lepaskan daripada kami. Biarlah hari ini Kau memberkati tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan bersamamu akan menghasilkan perlipat kali gandaan. Dan hari ini adalah hari pertama dari minggu ini. Kami mau mempersembahkan kepadamu. Biar berkat yang Kau sediakan kami pada hari ini, kami dapat terima dengan itu. Berkati kaki kami, sehingga kaki kami ini ya Tuhan, berjalan pada patron yang sudah Engkau tentukan. Sehingga kami tidak tersandung dan kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.